Selamat ya, sekarang teman-teman sudah naik di kelas 3. Ya, sekarang sudah di kelas 3. Bagaimana rasanya? Di kelas 3, bagaimana rasanya? Asikkah? Asik. Kita baru masuk sekolah sebentar, tahu-tahu sudah daring lagi ya, friend ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, situasinya lagi seperti ini. Jangan lupa ya, tetap berdoa, gunakan masker kalau keluar rumah, ya. Usahakan tetap di rumah aja, rajin-rajin cuci tangan, oke? Nah, kalau bisa nih, selama belajar dari rumah, teman-teman lebih banyak gunakan waktu untuk di rumah, oke? Kemarin sudah dapat buku semua belum ya? Ada yang belum dapat ya? Yang buku paket udah punya? Yang paket. Paket sudah, Miss. Sudah. Oke. Nanti kita akan belajar dari buku paket ini. Coba teman-teman boleh buka di halaman yang kedua. Page 2. Buku paket halaman 2, Miss. Iya. Belum dapat. Oh, belum dapat ya, Luis ya? It's okay, nggak apa-apa. Nanti Miss akan share di layar screen ya. Nanti Luis bisa ikuti lewat gambarnya ya, yang Miss kirim. Oke, di bagian yang pertama ini kita akan belajar bagaimana Allah itu menciptakan iklim. Nah, sebelum tentang iklim, kita mau ngomongin dulu tentang penciptaan. How God create our world, ya. Bagaimana Tuhan menciptakan. Masih ingat kisah penciptaan? Ayo. Hewan, Tuhan ciptain apa? Ayo. Yang hari pertama Tuhan ciptain apa ya? Aduh, lupa Miss. Ya. Oke, semua perhatikan di layarnya ya. Terang, Miss. Hari pertama. Betul. Bumi dan awan. Hari pertama itu terang ya. Yuk, Miss akan kasih share ya, teman-teman bisa lihat. Wait a minute. Nah, semua bisa lihat ya. Nah, itu langit dan bumi. Nah, ini di Kejadian 1 ayat 1. Bunyinya gini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apa yang diciptain Tuhan? Kok gelap, Miss? Karena sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu, Alkitab menulis bahwa ternyata dunia ini gelap, kosong, dan kacau balau. Ini kosong nih, nggak ada apa-apanya. Betul ya, gelap gulita. Enak nggak sih gelap gulita? Enak nggak? Kalau gelap gulita, tidak apapun ya. Kita nggak bisa melihat apapun. Makanya apa? Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Lewat apa? Firman. Yang pertama sekali nih, yang diciptain apa ini? Dari gelap, nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba muncul apa ini? Terang. Jadi hari pertama apa? Terang. Terang. Ya, day one. Shine. Hari pertama itu Tuhan menciptakan terang. Ini untuk membedakan gelap dan terang. Pagi dan petang. Yang kedua. Cakrawala. Hari kedua Tuhan ciptain cakrawala. Nah, makanya kalau kamu ke laut, ke pantai, ingat nih ya, lihat pasti di ujung laut itu sepertinya ada garisnya yang memisahkan air di atas dan air di bawah. Ya, memisahkan awan, langit dan juga bumi. Nah,
Nah, nih garisnya yang itu namanya cakrawala. Hari ketiga, darat, laut, dan tumbuhan. Darat, laut, dan tumbuhan. Ini hari ketiga. Oke. Yuk teman-teman sebutin lagi urut dulu dari yang hari pertama. Day one. Apa hari pertama? Tuhan. Perang. Hari kedua. Cakrawala. Hari ketiga. Apa tadi ayo? Darat, laut, dan ya. Ingat ya, yang pertama terang, yang kedua cakrawala, tiga darat, laut, dan tumbuhan. hari keempat. Matahari, bulan, dan bintang. Ini disebutnya benda-benda penerang di langit. Makanya apa? Kalau siang kita ada matahari, ya. Kemudian ketika malam ada bulan dan bintang yang menerangi. Itu hari keberapa? 4. Hari kelima. Ikan di laut, di udara. Gampang ya? Hewan di air, di laut, dan burung-burung di udara. Nah, yang keenam, apa ini? Binatang darat dan manusia. Lihat, ketika Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai hari yang keenam, Tuhan ciptainnya dengan apa? Dengan berfirman. Kecuali ketika Tuhan menciptakan manusia. Diingat ya. Yang lain diciptakan dengan firman. Kalau manusia diciptakan dengan apa? Dengan tangannya sendiri. Tuhan membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Ya, dibentuk dengan tangannya Tuhan. Kemudian apa? Tuhan menghembuskan nafas hidup. Inilah yang membedakan manusia. Salah warnanya emas, Miss Alfa. Nafasnya itu. Oh, di Alkitab sih nggak ditulis ya warna nafasnya apa. Cuman yang pasti Alkitab menulis adalah Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada manusia. Makanya apa? Karena nafas itulah, nafas Tuhan itu, makanya manusia ini bisa hidup. Ya, bisa hidup. Jadi kalau hari pertama sampai hari kelima, keenam, Tuhan menciptakannya lewat apa? Firman. Kecuali manusia diciptakan dengan apa? Dari tangan Tuhan dengan debu dan tanah. Dan menghembuskan nafas hidup. Coba cek lagi hari keempat. Tadi Tuhan ciptain apa? Day 4. Ayo, hari Dan keempat. burung. Hari keempat. Matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, binatang di air, di laut, dan burung-burung di udara. Angkasa. Di udara. Hari keenam. Hari keenam apa? Binatang darat dan manusia. Yuk kita ulangi sekali lagi. Hari pertama apa? Terang. Yang kedua, cakrawala. Yang ketiga, darat, laut, dan tumbuhan. Yang keempat, matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, ikan di laut dan burung di udara.
Yang keenam, binatang darat dan manusia. Betul. Nah, baru pada hari Tuhan menciptakan itu selama 6 hari dan pada hari yang ke-7 Tuhan memberkati ciptaannya. Makanya Tuhan berhenti bekerja karena dilihat semuanya sudah sangat baik. Ya. Nah, jelas belum sampai di sini? Kelas. Iya. Bisa nggak dihafalin? Bisa ya? Bisa. Nah, nanti Miss akan kirimkan materinya yang tadi Miss share. Terus nanti tolong dihafalkan ya, urutan penciptaan. Ya. Bisa ya? Ya. Oke. Terus ketika Tuhan sudah ciptakan dunia ini komplit dengan isinya termasuk manusia, itu tuh untuk membuktikan bahwa pertama Tuhan itu Maha Pencipta. Dari yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua untuk membuktikan apa? Bahwa Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Yang pertama untuk membuktikan apa? Tuhan itu pencipta, Maha Pencipta. Yang kedua Maha Kuasa. Nah, kalau kamu lihat di bukumu, ya, ternyata apa? Tuhan itu menciptakan dunia ini dengan berbagai iklim yang berbeda. Termasuk di Indonesia ada berapa iklim ya? Di Indonesia ada berapa iklim? Berapa musim? Dua. Musim apa? Penghujan dan musim kemarau. Walaupun sekarang siklusnya agak berbeda. Kalau dulu zamannya Miss masih kecil ya, seusia kamu, itu iklimnya pas tuh. Jadi setiap bulan September itu sampai bulan April itu pasti penghujan. Nah, kalau mulai dari April sampai September itu pasti kemarau. Tapi sekarang ini iklimnya jadi apa? Berubah. Ya toh? Berubah, nggak jelas. Wong sekarang aja harusnya musim kemarau tapi masih hujan nggak? Ya. Iya. Beberapa hari lalu aja hujan ya. Harusnya padahal sudah kemarau. Nah, kenapa kok ini bisa bergeser? Ya karena pemanasan global, termasuk efek dari kutub yang mencair ya. Semuanya ternyata mempengaruhi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Walaupun di Indonesia tetap mengakui adanya 2 musim. Yang pertama musim apa tadi? Penghujan. Yang kedua musim kemarau. Iya. Nah, Tuhan kasih musim atau iklim yang berbeda itu supaya apa? Supaya tumbuhan bisa hidup dengan maksimal. Ya. Walaupun di beberapa tempat itu punya musim yang berbeda. Kayak di Eropa ada berapa musim? 6 kayaknya Miss, 6. 4 toh. 4 Amerika itu juga 4 ya. Ada musim apa? Panas. Terus musim dingin. Musim semi. Terus musim gugur, ya toh? Ada 4 toh. Tapi kalau di Indonesia hanya 2. Hanya 2 musim. Jelas sampai di sini? Jelas. Nah, teman-teman nih, beberapa daerah di dunia itu punya musim panas yang sangat sedikit. Bahkan ada loh
dalam 1 tahun itu dia hanya bisa melihat matahari itu hanya selama 4 bulan. Yang lainnya dingin. Di mana itu di kutub, ya. Di kutub itu bahkan mereka hanya bisa lihat matahari itu selama 4 bulan dalam 1 tahun. Jadi lebih panjang musim dinginnya. Bahkan jam waktunya juga berbeda-beda ya. Makanya apa? Ada namanya, mungkin kita yang di Indonesia dengan yang di Amerika aja sudah ada perbedaan waktu. Kita dengan misalnya Bangkok di Thailand, atau mungkin juga dengan beberapa negara, contoh kayak di Jepang, itu ada perbedaan waktu, ya. Makanya di dunia itu karena ada perbedaan waktu, mereka menggunakan jam Inggris sebagai jam 00. Baru ke sini bergeser, semakin bergeser. Makanya jam waktunya bisa berbeda-beda. Contoh nih, kalau kayak Amerika nih kita ada perbedaan waktu sekitar 12 jam. Jadi kalau sekarang nih kita nih jam 9 pagi, sana 9 malam. Ya. Nah, itu semua dimulai dari apa? Dari perbedaan musim, perbedaan waktu yang diciptain Tuhan. Ingat ya, semuanya itu dibuat untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu Maha Pencipta. Yang kedua apa? Maha Kuasa. Oke, tugas hari ini adalah tadi menghafalkan urutan penciptaan. Ya, menghafalkan apa? Urutan penciptaan. Coba bisa nggak? Pertama tadi apa? Terang. Coba ikutin. Terang. Yang kedua, cakrawala. Yang ketiga, darat, laut, dan tumbuhan. Ini ya cara Miss ngafalin ya. Hari pertama itu terang. Hari kedua cakrawala. Nah, biar gampang ya, biar cepet ingat. Hari ketiga darat, laut, dan tumbuhan. Hari keempat matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima ikan di laut dan burung-burung di udara. Yang keenam binatang darat dan manusia. Gampang ya? Ada 6 ya. Oke, ada pertanyaan enggak? Manusia. Tidak. Sudah jelas? Miss, Ya. itu nanti tugasnya itu dikumpul atau tidak, Miss? Nanti WA ke Miss ya. Jadi menghafalkan urutan penciptaan, terus kirim ke Miss. Oke? Jelas ya? Oke. Lois, jelas? You know what I say? No? Oke. Nanti Miss akan kirim dalam bahasa Inggris ya. Kirim materi tugasnya in English. You can repeat, oke? Oke. Ya. Nanti Miss akan kirim lagi materinya ya teman-teman ya. Nanti bisa baca di grup PAK. Oke, untuk khusus Louis nanti Miss akan kirim dalam bahasa Inggris. Oke, gitu saja untuk hari ini. Teman-teman nanti akan lanjut lagi ya, jam 9 udah ada Zoom berikutnya ya. Jadi bisa break sekitar 5 menit. Nanti teman-teman join ke grup yang berikutnya. Oke, see you next week ya. Bye-bye.